Namanya Saya jurusannya. Muhammad Hasbi Sidki, saya dari Teknik Industri Angkatan 2003. Cukup menarik yang disebut CFRD di awal bahwa ada kegelisahan yang disampaikan. Cuma memang izin di kali ini mungkin bisa, saya juga gelisah nanti ketika misalnya CFRD jadi terpilih itu program-program apa yang nanti akan dijalankan meningkatkan relevansi adanya IKITS ini ke alumni ITS gitu, Cak. Sama yang kedua, gimana caranya menjaga kaderisasi untuk di ITS ini? Mungkin dua poin itu, Cak. Terima kasih. Jadi satu program, dua soal kaderisasi. Misalnya saya kepilih jadi ketum. Saya pikir yang pertama adalah perubahan fundamental apa yang diperlukan agar aspirasi seluruh alumni bisa tertampung di ikatan alumni ya. Itu kan kita gini ya. Structure follow strategi. Kalau strateginya kita ingin menggalang kekuatan seluruh alumni, kemudian mengkonsolidasikan seluruh alumni, meningkatkan soliditas seluruh alumni, maka strukturnya harus dirubah agar sesuai dengan strategi atau aspirasi itu. Nah, struktur apa maksudnya? Yaitu struktur organisasi. Organisasi IK itu adalah ketua umum, kemudian ada ketua harian, kemudian ada sekjen dan bendahara. Maka yang kejadian, kalau ketumnya berasal dari satu jurusan selesai sudah. Kalau kita ingin meningkatkan soliditas, nah maka organisasi di pusat di PP IKITS harus berubah menjadi organisasi yang kolektif kolegial. Ya, kolektif kolegial. Apa artinya? Ketujuh orang calon ketum itu nanti harus semua menjadi ketua. Oke. Ya, ini mirip di misalkan begini ya, suatu perusahaan itu kan ada dirut, kemudian ada direksi fungsi ya, direktur marketing, direktur operasi, direktur keuangan gitu kan. Tapi semuanya direktur kan, hanya ada direktur utama, kemudian ada direktur fungsi dan setiap direktur itu mempunyai satu vote. Jadi misalkan ada 7 direktur, satu direktur utama, kemudian 6 direktur fungsi. Bukan berarti direktur utama itu punya voting dengan jumlah yang banyak, enggak. Suaranya sama-sama satu. Maka kalau misalkan terjadi perbedaan pendapat, boleh voting di antara direktur. Misalkan akhirnya voting 4 lawan 3, 4 menang. Maka keputusan 4 itu dipakai sebagai keputusan direksi atau keputusan board of director gitu ya. Nah, saya ingin bentuk organisasi IKITS itu seperti itu. Jadi misalkan satu ketua umum, kemudian nanti ada ketua 1, ketua 2, ketua 3, ketua 4 dan seterusnya. Nah, ketua-ketua ini jadi disebutnya para ketua ya. Jadi ketua umum votingnya 1. Ketua kalau ada 7 ya, karena ini kan semua semangatnya merangkul ya. Kalau ada 7 ketua, maka misalkan ketua 1 bidang pembinaan alumni muda. Kemudian ketua 2, bidang pembinaan alumni pengusaha. Ketua 3, bidang pembinaan alumni politik. Nah, yang punya karir politik gitu, atau mempunyai jalur politik. Kemudian ketua bidang pembinaan alumni profesional. Ya, mungkin karir profesional di perusahaan swasta, BUMN dan sebagainya. Misal kelima, bidang pembinaan ASN, jadi alumni-alumni yang memang jalurnya pegawai negeri ya, ASN ya, itu penting juga ya, karena jalur-jalur itu juga ada istilah eselon 1, 2, 3, 4, nah itu perlu dibimbing juga. Kemudian misalkan ketua 6, bidang pembinaan alumni luar negeri, diaspora, ya ini kan penting juga ini digalang ya, karena banyak sekali alumni ITS yang bekerja di berbagai belahan dunia, sehingga nanti semua segmen alumni terwakili dan itu tidak lagi tadi ya membuat silo-silo jurusan tadi, karena semuanya sudah ngomongnya alumni kan. Kalau sudah alumni ya alumni ITS, nggak ada lagi istilah alumni elektro, alumni mesin, alumni sipil, ya sudah, kalau sudah jadi alumni ya alumni ITS. Dulu memang sekolah elektro, sekolah mesin, jurusan elektro, jurusan geomatika, jurusan MIPA, jurusan kapal, gitu dulu zaman mahasiswa. Begitu jadi alumni ya alumni ITS. Nah, oleh sebab itu maka bidang-bidangnya ya bidang-bidang yang sesuai dengan profesi alumni, bukan lagi profesi jurusan gitu. Nah, itu sebagai contoh ya. Jadi saya selalu berpikir structure follow strategi. Strateginya apa? Strukturnya harus dirubah sesuai dengan strategi tadi.
Nah, itu yang pertama teman-teman. Perubahan fundamental, otomatis nanti programnya harus menyesuaikan. Strukturnya dibuat seperti itu. Programnya menyesuaikan, misalkan pembinaan alumni muda, program apa saja untuk meningkatkan kompetensi alumni muda tadi. Disitulah letak kaderisasi. Jadi kaderisasi itu ada di ketua bidang alumni muda. Bagaimana membina alumni-alumni muda agar bisa maju di profesinya masing-masing. Satu lagi teman-teman, keprihatinan saya. Ini hampir tidak ada model kaderisasi terstruktur di KITS. Harusnya menjadi pengurus pusat itu harus punya rekod. Mungkin dulu zaman mahasiswanya aktif di BEM atau menjadi ketua HIMA atau pernah menjadi ketua apalah gitu ya, ketua panitia apa, di zaman mahasiswa sudah punya rekod kan. Kemudian setelah lulus misalkan jadi pengurus IKA jurusan, misalnya IKA jurusan mesin lah, atau keperkapalan, atau sipil, atau kimia, atau MIPA gitu. Kemudian naik lagi dia menjadi pengurus IKITS. Nah, jadi ada track record gitu ya, sebelum dia nanti dipilih menjadi kadernya IKITS gitu. Kalau sekarang kan nggak ada ini, nggak ada sistem kaderisasi yang berjenjang, wes semua orang lompat-lompat gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu track record sebelumnya, jangan mahasiswanya gimana, setelah jadi alumni pernah berkontribusi ke organisasi apa, nggak ada. Kita nggak punya track record yang terstruktur sehingga membuat kita bisa menilai gitu, menilai loyalitasnya, kapabilitas berorganisasinya, kontribusinya itu nggak ada gitu. Nah itu saya rasa saya menjawab dua hal ya. Satu, menjawab perubahan apa yang akan saya lakukan. Saya bilang tadi structure follow strategi, karena strateginya ingin bersatu dan bersinergi, maka organisasi secara fundamental harus dirubah agar cita-cita itu tercapai. Yang kedua, kalau kaderisasi itu menurut saya merupakan salah satu program. Program untuk siapa? Ya program untuk alumni muda. Makanya kenapa misalkan saya jadi ketua umum, maka Cak Pradipta, nah, Cak Dinar kan di antara 7 ini yang paling muda ya. Nanti saya tunjuk jadi ketua pembina alumni muda. Jadi biar Cak Dinar nanti yang menjembatani komunikasi antara pengurus pusat dengan milenial, sehingga nanti aspirasinya alumni muda bisa tertampung melalui Cak Dinar. Nah, Cak Dinar baru nanti men-create program-program untuk bagaimana melakukan kaderisasi pembinaan melalui apa leadership program lah, apa seminar, cangkruan, ini perlu diteruskan karena acara bagus. Ini bagian dari program-program nanti ketua pembina alumni muda. Misalkan seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan jawabannya cukup komprehensif dan bisa cukup konkret gitu ya.